العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك ربي أن يحضرون. Yang kami muliakan dan Allah senantiasa muliakan para jamaah Masjid Al-Marjan, khususnya jamaah salat subuh yang Allah muliakan. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat-Nya kepada kita semuanya, terutama nikmat iman dan Islam yang harus terus kita jaga untuk diri kita, untuk keluarga kita, generasi-generasi kita. Kita ingatkan terus, kita kawal terus, kita pantau terus akidah mereka, akhlak mereka di tengah kondisi masyarakat yang terjadi degradasi moral yang luar biasa. Beberapa waktu yang lalu, jemaah rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui, di negeri yang kita cintai ini karena Allah, ada peristiwa-peristiwa yang membuat kita sangat prihatin. Dan kembali ini membuktikan betapa jauhnya akhlak di tengah generasi bangsa ini. Dan tentunya membuat saya secara pribadi dan mungkin kita semuanya, terutama para orang tua, menjadi khawatir terhadap keselamatan anak-anak kita. Namun kekhawatiran ini tentunya harus kita wujudkan dengan upaya dan kerja keras kita bagaimana menjaga akhlak generasi kita. Seorang anak pulang dari sekolah, seorang perempuan pulang dari sekolah, di tengah jalan dicegat oleh para pemuda yang sedang diliputi dengan syaitan, diliputi dengan minuman keras, yang ketika ada yang teriak tentang minuman keras, pembersihan minuman keras, penghapusan minuman keras, tidak sedikit juga yang protes. Dan rupanya peristiwa ini telah menjadi bukti yang kesekian ratus, bahkan mungkin ribu kalinya, atau bahkan mungkin lebih, bahwa benar ucapan Rasulullah SAW, al-khamru ummul haba'is. Yang namanya khamr itu adalah induknya segala kejahatan. Induknya segala kejahatan. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, peristiwa ini tentunya sekali lagi mengingatkan diri kita semua. Alhamdulillah DKM Masjid Al-Marjan nanti siang pagi akan mengadakan seminar dan kajian tersebut, bagaimana upaya kita untuk membentengi keluarga kita, membentengi generasi-generasi kita agar mereka menjadi generasi-generasi terbaik ke depan.
Kemudian peristiwa yang membuat kita kaget juga yang terjadi pada momen Hari Pendidikan Nasional. Jadi rupanya saat-saat ini jamaah rahimakumullah, ketika kemampuan otak sudah tidak mampu lagi, maka yang berbicara adalah ototnya. Dan bukan hanya otot, kalau sudah yang berbicara hanya ototnya saja, udah syaitan yang menyertainya. Seorang dosen ya dibunuh oleh seorang mahasiswa di bidang pendidikan gara-gara ajuan proposal skripsinya ditolak terus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rupanya sekali lagi betapa kita semuanya harus kembali mengontrol diri kita, harus kembali mengembalikan permasalahan diri kita dan permasalahan masyarakat ini, permasalahan umat ini kepada yang memiliki aturan kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan sedikit banyak kajian kita yang kita lakukan mudah-mudahan bisa menyampaikan kita kepada derajat keimanan yang terbaik, yang akan membentuk akhlak diri kita, akhlak keluarga kita, akhlak generasi kita, dan akhlak masyarakat kita insyaallah. Salawat dan salam selama yang terlimpah kepada qudwah kita, Rasul kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya yang istiqamah dalam menjalankan ajaran dan sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita. Kita masih membahas dalam bab ikhlas. Kalau tidak salah 1 bulan yang lalu, karena mohon maaf saya 2 pekan yang lalu tidak hadir berhubungan ada agenda keluarga. Kalau tidak salah terakhir kita membahas baru sebagian tentang ahamiyatul ikhlas, pentingnya menanamkan keikhlasan dalam diri kita. Di antaranya yang kemarin kita sampaikan pertama adalah an-najatu takunu bisababihi fil akhirah, bahwa keselamatan, kesuksesan, kebahagiaan kita akan terjadi karena adanya keikhlasan tersebut. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah sebutkan qulub, hati. Siapa penghuni neraka yang banyak, yang terbanyak menempati neraka, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan ya, golongan jin dan manusia. Siapa mereka? Lahum qulub la yafqahuna biha. Punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Punya mata tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Walahum adhan la yasma'una biha. Punya pendengaran tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ulaika kal an'am. Kira-kira yang suka bunuh-bunuhan, binatang ternak atau manusia semestinya? Ya, yang suka bunuh-bunuhan semestinya ya binatang ternak atau binatang secara umum atau manusia? Binatang. Ya. Maka kata Allah, andai manusia atau jika manusia tidak punya perhatian terhadap hatinya, maka yang terjadi apa? Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak. Mereka seperti binatang ternak. Bahkan kata Allah, balhum adall, bahkan mereka bisa lebih sesat ya daripada binatang ternak, bisa lebih kejam daripada binatang ternak. Insyaallah. Makanya jemaah rahimakumullah, ternyata kebersihan hati, perhatian kita terhadap
terhadap masalah hati, terhadap masalah akhlak ini berdampak kepada nasib kita nanti, apakah kita nanti akan menjadi penghuni surganya Allah atau akan menjadi penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang kemarin kita sampaikan bahwa pentingnya keikhlasan ini, karena keikhlasan ini akan menjadikan ijtima'ul qalbi fid dunya wa zawalul hammi, akan menjadikan hati kita semakin mantap, ya. Kokoh kembali hati kita, jauh dari segala kegelisahan. Kemudian yang ketiga yang kemarin kita sudah sampaikan juga, bahwa pentingnya keikhlasan itu menjadi sumber di mana pahala dan kebajikan akan kita peroleh dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang keempat, yunajji minal adzabil azim, akan menyelamatkan kita nanti dari azab Allah Subhanahu wa taala yang dahsyat. Kita lanjutkan, disebutkan di sini al-ikhlasu yunajjil insan min hirmanil ajri wa nuqsanihi, bahwa keikhlasan itu akan menyelamatkan manusia dari mendapatkan pahala yang sia-sia. Rugi Pak ya, ada orang beramal, bekerja, ternyata pahalanya yang didapat pahala yang jelek, atau bahkan dia sia-sia dalam amalnya. Ya Allah, sudah lelah, sudah capek, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, ujung-ujungnya apa? Sia-sia amalannya. Walidzalika fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ahu rajulun ghaza yaltamisu al-ajra wadh-dhikra. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang laki-laki, ya, yang si laki-laki itu berperang karena mengharapkan al-ajra wadh-dhikra, pengen dapat balasan, pengen dapat titel, pengen dapat sebutan, pengen disebut pahlawan, dan segala hal-hal yang kaitannya hanya dunia saja. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la syai'a lahu, ya, dia enggak dapat apa-apa, ya. Terus yang didapat apa? Yang dapat paling sebutannya aja Pak di dunia. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah la syai'a lahu, enggak dapat apa-apa. Bahkan Nabi sampai menyebutkannya salasan, sampai 3 kali Nabi menyebutkan itu. Tidak dapat apa-apa kalau kita berjuang. Bahkan ini berperang yang tentunya kemungkinannya dia hidup dengan kemenangan atau dia meninggal. Cuman meninggalnya entah dengan kesyahidan atau bukan. Ya mungkin kalau kita kaitkan dengan dunia kita saat ini, perang kita, ya mungkin jamaah semuanya bapak-bapak berangkat kerja, ya beraktivitas setiap hari. Maka jangan lupa ya warahmatullah, ini penting untuk kita perhatikan. Perhatikan amalan kalbu kita. Untuk apa kita melakukan aktivitas kita setiap hari, dari mulai kita istirahat tidur, bangun tidur, sampai kita tidur lagi. Perhatikan amal-amal kita, jangan sampai seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang mendatangi beliau berperang karena ingin mendapatkan titel gelar sebagai seorang pahlawan saja. Kata Rasulullah, la syai'a lahu, enggak dapat apa-apa. Innallaha la yaqbalu minal 'amali illa ma kana lahu khalisan wabtaghi bihi wajha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima amalan dari seseorang yang amalan itu adalah khalisan, dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala.
dalam perbuatan kita, dalam aktivitas kita. Kenapa Allah dalam Al-Quran menyampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru, ya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah Subhanahu wa taala dzikran katsira. Banyak-banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena zikir itulah yang akan menjadikan kita semakin bersih hati kita dan mengembalikan. Seandainya ada syaitan yang mampir, ada syaitan yang menggoda, dengan zikir itu kembali hati kita ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfarnya kita, ta'awudznya kita terus. Makanya ada sunnah sebagaimana yang pernah mungkin disampaikan, kalau misalnya ada bisikan-bisikan syaitan, ucapkan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan biarkan nanti ngambil sedikit dari hati kita, makin terus ngambil lagi, tahu-tahu hati kita sudah tergelincir jauh. Segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pasti aja ada. Lagi begini aja ada syaitan. Ya, ada aja syaitan. Di surat Al-Hajj Allah juga menyebutkan dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Keberhasilan, kesuksesan fid dunya wal akhirah kuncinya adalah irka'u, banyak ruku, wasjudu, banyak sujud, wa'budu, banyak beribadah kepada Allah, waf'alul khaira, dan beramalan dengan amalan yang terbaik, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian mendapatkan kemenangan, mendapatkan kesuksesan. Banyak ruku, perbanyak sujud, perbanyak ibadah agar kita mendapatkan sukses dunia dan akhirat. Kemudian diceritakan juga di sini ada yang namanya Ibnu Mikraz, rajulun min ahli Syam. Ada seseorang dari Syam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, rajulun yuridul jihad fi sabilillah wa huwa yabtaghi 'aradan min 'aradid dunya." Faqala sallallahu alaihi wasallam, "La ajra lahu." Ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki, dia berjihad, berjihad fi sabilillah. Ini jalannya udah betul, Pak. Karena kan amalan itu kan syarat diterimanya amalan kan dua. Pertama niat yang ikhlas, yang kedua kaifiyahnya. Ini kaifiyahnya udah benar nih, berjihad di jalan Allah. Ya. Yuridul jihad fi sabilillah. Tapi dia mengharapkan harta dunia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ajra lahu, enggak dapat pahala. Kata Rasulullah, kalau cuma niatannya hanya dapat dunia saja, la ajra lahu, enggak dapat pahala. Fa'adhama dzalika an-nas faqalu 'ud li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Manusia pada kaget. Kemudian bilang kepada orang tersebut, "Ud li Rasulillah, coba balik lagi kepada Rasulullah." Fala'allaka lam tafhamu. Kayaknya kamu enggak paham deh apa yang Rasul sampaikan. Jadi sahabat ini suruh balik lagi kepada Rasulullah. Coba tanyakan lagi yang benar deh. Mungkin kau salah dengar atau mungkin enggak paham. Faqala, kemudian Rasul berkata lagi. Kata Rasulullah apa? La lahu. Rasulullah berkata kepadanya, la ajra lahu. Jawabannya sama dengan jawaban yang pertama, enggak dapat pahala. Allah. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menyampaikan, ana aghna syuraka 'ani syirki man 'amila 'amalan asyraka bihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Kata Allah, aku ini tidak butuh ada sekutu, aku tidak butuh sekutu. Maka barang siapa yang melakukan perbuatan, melakukan amalan yang dia disertai dengan kemusyrikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan campakkan dia. Ya. Aku akan campakkan dia. Sia-sia amalannya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadzalikal ikhlas wa asasu a'malil qulub. Karenanya ikhlas itu merupakan dasar yang terpenting, pondasi terpenting dalam amalan hati. Wa a'malul jawarih tabi'un wa mukammilun lahu. Sementara amalan badan kita mengikutinya dan menyempurnakannya. Jadi kalau ada yang bilang sholat itu cukup eling, betul enggak? Pak, sholat eling aja dah sama Allah, udah niat, yang keduanya eling. Ya, ada nggak yang berpendapat begini? Ada yang mengatakan begini? Ada, salah itu. Karena sholat itu apa? Amalan jawarih kita, amalan tubuh kita yang tata caranya, kaifiahnya dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi disampaikan di sini, amalan hati itu sebagai pondasinya, amalan jawarih itu mengikuti dan menyempurnakan. Kemudian al-ikhlasu yu'azzimul 'amal as-saghir hatta yusbihu kal jabal. Keikhlasan itu akan menyebabkan amalan kecil menjadi besar, bahkan bisa membunuh. Kama anna riya yuhaqqirul 'amal al-kabir hatta la yazna 'inda Allah. Sementara yang namanya riya atau sebagaimana riya akan menjadikan amalan besar bisa jadi kempes, sampai akhirnya seperti debu yang bertebar-terbangan di mana-mana. Qala Ibnu Mubarak, salah seorang ulama menyampaikan, Ibnu Mubarak, rubba amalin saghirin tukassiruhu an-niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah. Bisa jadi amalan kecil akan bisa membesar, akan bisa menjadi besar gara-gara apa? Gara-gara niatnya. Dan bisa jadi amalan besar, bisa jadi kempes, bisa jadi mengecil gara-gara niatnya. Ada salah satu cerita yang menarik. Ketika Rasulullah SAW lagi berhalaqah dengan sahabatnya, kurang lebih lagi ngaji lah pakai begini. Kemudian Rasulullah tiba-tiba menyampaikan begini, sebentar lagi mau ada calon penghuni surga. Wah, para sahabat nih, siapa kira-kira gitu kan? Siapa yang datang? Ternyata datang seorang sahabat yang memang tidak sedang bersama di situ. Datang. Ketika datang para sahabat, Allahu Akbar, Nabi udah bilang dia calon penghuni surga. Ya, masih ada orangnya, Pak. Orangnya masih ada. Para sahabat kabur. Kemudian berikutnya di halaqah berikutnya Rasul menyampaikan lagi, sebentar lagi mau datang calon penghuni surga. Oh, para sahabat, oh ini pemain baru nih. Jangan-jangan pemain baru nih, ada lagi. Siapa lagi yang disebut oleh Rasulullah calon penghuni surga? Kemudian tidak lama datang sahabat itu yang ternyata yang kemarin disebut Nabi. Wah, ini Nabi menyebutkan sudah 2 kali nih. Kalau sudah 2 kali udah ada takkidnya apa penguatnya nih. Bukan berarti yang kemarin enggak kuat. Yang berikutnya ini makin para sahabat, wah ini ada sesuatu pada sahabat ini. Kali berikutnya Rasulullah menyampaikan pula, sebentar lagi datang penghuni surga. Wah, ini para sahabat
kemungkinannya bisa pemain baru atau memang yang kemarin juga. Ternyata yang datang siapa? Yang kemarin juga disebutkan. Kok sahabat ini lagi? Singkat cerita jemaah rahimakumullah, di situ ada Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Anaknya Umar bin Khattab ini rupa-rupanya penasaran. Ini kalau ada orang yang disebut calon penghuni surga sampai disebut oleh Rasulullah berkali-kali, berarti ini punya amalan khusus. Ini punya amalan khusus. Kemudian Ibnu Umar bikin cerita, bikin skenario gimana caranya saya bisa menjadi paparazzi, bisa menjadi mata-mata. Tapi mata-mata di sini pengen tahu benar-benar amalannya apa, karena dia ingin contoh, dia ingin mencontoh kira-kira amalan penghuni surga itu apa. Dia datang ke rumah sahabat itu, ya, Assalamualaikum, wahai sahabatku, saya lagi punya masalah sama bapak saya. Berarti bapaknya siapa, Pak? Umar bin Khattab. Sahabatku, aku lagi punya masalah sama bapak saya. Ya. Terus bapak saya marah, saya diusir dari rumah. Wah. Padahal sebenarnya ini bohong, Pak. Ya, artinya dia hanya sebatas ingin biar ada alasan bisa nginep di rumah sahabatnya. Ya, izinkan saya nginep di sini untuk beberapa hari. Kata sahabatnya, oh silakan. Sahabatnya nggak nanya, kok kenapa kamu bisa berantem? Enggak. Ya, udah silakan, masuk. Ya. Bermalam dia di rumah sahabat yang disebutkan sebagai calon penghuni surga itu. Malam pertama kan dia sudah penasaran, Pak, kira-kira ada apa? Kayaknya nih, kira-kira amalan apa Pak yang berat buat kita secara manusia, secara umum, kaum muslimin secara umum. Amalannya apa Pak? Qiyamul lail. Kata sahabat ini, jangan-jangan dia nggak tidur semalam. Jangan-jangan qiyamul lailnya kuat banget ini. Tungguin Pak. Ya ini bahasa saya. Jam 9, jam 10 dia tidur, jam 11 dia masih tidur, 12 dia masih tidur, jam 1 malam dia masih tidur. Mungkin jam 2, oh ternyata dia masih tidur. Mungkin jam 3, ternyata dia masih tidur. Sampai subuh dia bangun dan sholat berjamaah bersama dengan orang tersebut. Dia bertanya-tanya, qiyamul lail enggak? Tapi dia nggak mungkin bisa. Kata dia, ya mungkin dia lelah kali. Malam ini mungkin lelah. Udah dia ingin melanjutkan. Malam kedua dia teruskan, Pak. Mungkin bisa jadi malam ini dia ganti yang semalam yang enggak, itu mungkin yang sekarang lebih dahsyat. Ternyata jamaah rahimakumullah, jam 9, jam 10 sampai pagi sama. Lah kok enggak ada juga qiyamul lail. Kemudian hari ketiga demikian juga Pak, sampai pagi enggak ada qiyamul lail. Kemudian di hari ketiga Ibnu Umar sempat, lah kalau ada yang istimewa lalu gimana amalannya? Amalan apa yang istimewa buat dia? Yang menyebabkan Nabi ya telah memasukkan dia, telah menyampaikan bahwa dia adalah calon penghuni surga. Penasarannya Pak, saking penasarannya nanya kepada sahabat tersebut. Sahabat itu ya mau nanya, engkau itu disebutkan oleh Rasul calon penghuni surga. Ya, saya jujur nih, kata dia, nginep di rumah engkau nih, saya ini nggak ada masalah sama saya aja, sama ayah saya nggak ada masalah, saya baik-baik aja, nggak ada keributan, baik-baik aja. Saya juga nggak diusir, cuman saya pengen tahu amalan istimewa kamu itu apa sih yang menyebabkan kau bisa masuk surga. Kemudian sahabat itu menyampaikan, ya kata dia, ya Allah Pak, ini amalannya mungkin kalau kita lihat sederhana, tapi ternyata ini yang menyebabkan amalan yang sederhana itu membesar karena apa? Disertai dengan hati. Dia bilang apa? Tidaklah aku membolak-balikan badanku. Jadi dia itu rupanya ketika sedang tidur, kalau berbalik, balik ke kanan,
kemudian terlentang, balik ke kiri, kemudian balik lagi. Setiap dia bolak-balik itu senantiasa apa? Zikrullah. Insyaallah. Berarti kalau begitu tidurnya itu bukan tidur kayak saya. Tidur saya gimana? Pelor, nempel molor. Udah nggak ingat apa-apa, Pak. Karena kan orang kalau ingin ngecek orang tidur matanya begini. Oh, udah tidur. Udah nggak ingat apa-apa. Sahabat ini tidurnya, ya Allah, berbalik dia ingat Allah, balik lagi ingat Allah, balik lagi ingat Allah. Ya Allah, dalam tidurnya saja ingat Allah. Kita sedang habis tidur, kita bangun, udah melek mata, kita jarang ingat Allah, jarang ngucapin alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Kita lupa. Sahabat ini senantiasa berbalik kanan kiri, ingatnya Allah. Kemudian kata dia apa? Amalan yang keduanya, saya ini nggak pernah dengki. Yang keduanya adalah dia tidak pernah mencela nikmat Allah. Sahabat ini amalan utamanya tidak pernah mencela nikmat Allah. Bu, ibu, makannya apa hari ini? Telur. Alhamdulillah, baru pertama. Pas makan siang, makan apa Bu? Telur lagi. Telur lagi. Mulai naik. Sore. Ya. Bu, lauk nasi apa? Telur apa? Tinggal sepotong. Udah telur, tinggal sepotong lagi. Udah, nggak usah makan lah. Telur mulu. Ya Allah. Ini jamaah rahimakumullah, ini nikmat Allah, ini rezeki dari Allah. Walaupun mungkin dari sisi wujudnya sepertinya sedikit, tapi ini nikmat Allah, rezeki dari Allah. Kita ingat betapa banyak orang yang nggak ketemu telur, betapa banyak orang yang ketemu nasi nggak ketemu nasi, betapa banyak orang yang kesulitan luar biasa. Bagaimana sahabat-sahabat kita di Suriah sana, bagaimana saudara-saudara kita di Palestina sana. Jadi rupanya sahabat ini tidak pernah mencela nikmat Allah. Makanya ada salah satu sifat baik seorang mukmin, sifat utama seorang mukmin adalah qanaah. Dia terima segala pemberian Allah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Masya Allah, ini ternyata kalimat sederhana ini sulit kita ucapkan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan ini bahagian dari kebiasaan Rasulullah. Kalau ditanya Rasulullah dalam kondisi, terutama kalau beliau dalam kondisi sulit sekalipun, beliau menyampaikan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, keadaannya bagaimanapun alhamdulillah, segala puji milik Allah. Dan ini pelajaran bagi kita semuanya. Kenapa kita diminta mengulang-ulang surah Al-Fatihah? Dan salah satu ayat di surat itu mengingatkan kita alhamdulillah, berbanyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat tersebut yang disampaikan Allah kepada kita setelah Allah menyebutkan sifat-sifatnya dan asma'nya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Seandainya manusia memahami tiga asma Allah ini, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, maka mestinya dia langsung mengucapkan alhamdulillah. Seandainya manusia itu baru baca basmalah saja, dia benar-benar memaknai basmalahnya, dia maknai basmalahnya, benar-benar dia renungkan kenapa Allah mengawali dengan basmalah. Dan menurut sebagian ulama akan dikatakan bahwa bismillah ini adalah bahagian dari ayat dari surah Al-Fatihah.
bukan fasilah, bukan pemisah. Ya, beliau basmalah itu sebagian berpendapat ini adalah bagian dari surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Asma Allah Maha Rahman Maha Rahim. Manusia yang benar-benar ma'rifah kepada Allah, mengenal Allah, merasakan Rahman Rahimnya Allah, maka yang terucap dari lisannya berikutnya adalah Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena jemaah rahimakumullah, ya, tadi Ibnu Mubarak menyampaikan betapa banyak atau bisa jadi amalan kecil itu bisa membesar karena niat, dan bisa jadi amalan besar bisa kempes, bisa habis karena niatnya. Oleh sebab itu perhatikan niat-niat kita, tajdidun niyah, terus perhatikan niat kita, karena bisa jadi perubahannya terjadi di awal, bisa jadi perubahannya terjadi ketika di tengah, bisa jadi perubahannya terjadi ketika di ujung. Maka setiap langkah-langkah aktivitas amal kita terus tajdidun niyah, tajdidun niyah, tajdidun niyah. Betulkan niat kita, perbaharui niat kita. Kita ini ngapain? Mau kemana? Fa aina tadhhabun? Mau kemana kita pergi? Perhatikan terus niat-niat kita, jangan sampai kecolongan oleh syaitan, karena bisa rusak. Kemudian yaqulu Ibnu Abi Jamrah wa huwa min kibaril ulama. Ibnu Abi Jamrah di antara pembesar para ulama, beliau menyampaikan, wadattu law annahu kana minal fuqaha man laysa lahu shughlun illa an yu'allima an-nasa maqasidahum fi a'malihim wa yaqulu lit-tadrisi fi a'malin niyyat laysa illa fa innahu ma ata 'ala kathirin minan nas illa man tad'i bidzalika. Kata Ibnu Abi Jamrah, beliau mengatakan, aku senang, aku mengharapkan, aku menginginkan seandainya para fuqaha kesibukannya adalah mengajarkan manusia, ya, apa yang diajarkan, maqasidahum, orientasi, fi a'malihim, dalam amal-amal mereka. Jadi kata beliau, saya senang, saya ingin para fuqaha, para ulama ini memperhatikan, punya kesibukannya dalam bab maqasid mereka, ya, niat-niat mereka. Kemudian wa yaqulu lit-tadrisi fi a'malin niyat, kemudian dulu, ya, bersama para muridnya untuk mengkaji fi a'malin niyat, terkait amalan-amalan hati. Ya, karena kenapa kata beliau? Justru hal inilah yang min tadyi'i dzalika, banyak manusia yang meninggalkan aktivitas tersebut. Amalannya dilakukan, tapi perhatian terhadap hatinya kosong, sehingga amalannya bisa sia-sia. Ya. Oleh karenanya, ya marimakumullah, mudah-mudahan sedikit banyak yang sama-sama kita baca, kita kaji bersama, mudah-mudahan makin terus membersihkan hati-hati kita, sehingga amalan yang kita lakukan, ya, menjadi amalan yang andai itu amalan kecil bisa menjadi besar, andai itu amalan yang biasa menjadi luar biasa, dan andai itu amalan yang besar bisa menjadi berlipat ganda pahalanya di hadapan Allah Subhanahu
ini sedikit demi sedikit kita melangkah mengkaji dan membahas bab ikhlas ini. Insyaallah bulan depan kita membahas tentang min fawaidil ikhlas, ya, beberapa manfaat, beberapa faidah dari keikhlasan. Insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya. Allahu a'lam. Ada yang di komentar, kamu persilahkan. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Bagaimana mengukur keikhlasan kita? Ya, karena kan ikhlas ini ukurannya belum ada ukuran timbangan dari sisi kalau ada alatnya, mungkin alatnya dideteksi gitu. Oh, ini orang yang ikhlas ini. Ini kan nggak ada. Ya. Dan ikhlas ini adalah amalul qalb, amal hati, yang dimana hati ini yang mengetahuinya Allah. Ya, hati ini yang mengetahuinya Allah. Tapi jamaah rahimakumullah, manusia atau kita semuanya diberikan indikator-indikator dari keikhlasan itu. Yang pertama, indikator dari keikhlasan kita seperti yang kemarin kita sudah bahas, ya. Indikatornya bisa kita lihat dari definisi yang pernah kita sampaikan, ya. Dan ini yang bisa menjawab kita, yang bisa menjawab kita, yang bisa mengevaluasinya kita, ya. Karena ini ada di sini, Pak, ada di sini. Amalannya ada di sini, kita nggak tahu. Butuhnya kita membersihkan diri kita terus agar kita bisa jujur untuk mengatakan saya ini dalam kondisi dan ikhlas atau mengharapkan yang lain. Jadi yang pertama, indikatornya perhatikan lintasan-lintasan kalbu kita. Lintasan-lintasan kalbu kita. Dalam kalbu ini kita sering terjadi lintasan, nggak Pak? Sering Pak ya? Sering terjadi lintasan dalam kalbu kita. Selalu ada komunikasinya, selalu ada ngomong dalam diri kita. Kalau ada lintasan-lintasan yang sifatnya masuk pada lintasan duniawi, ya, lintasan duniawi, kita kan nggak mungkin. Toh kita masih di dunia, masa nggak mungkin kita nggak punya niatan untuk mendapatkan dunianya? Oh iya betul Pak. Tapi kita bisa mengukur nanti sejauh mana kita lebih cinta dengan dunianya atau lebih cinta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini perhatikan lintasan hati kita. Dan ketika ada lintasan-lintasan yang jelek, yang buruk, kalau sudah ada juwas-juwis di situ, bisikan-bisikan syaitan segera bersihkan. Dan ini ujian orang mukmin begitu Pak. Udah kan syaitan tuh nggak ingin kita ini semakin lebih baik. Dan ini sering menjadi jebakan. Ada orang ingin taubat jadi malu. Ada orang jauh, tadinya jauh, ingin taubat, datang ke seorang ustaz sendiri. Ya. Ketika datang, saya ingin taubat, ya, taubat. Nah, mulai besok ya, mulai sholat, mulai ini. Ketika mau berangkat sholat itu, dia berada di lingkungan yang selama ini kawan-kawan dekatnya, teman-teman sepergaulannya dan segala macamnya. Ketika mau berangkat, wah, luar biasa. Diganggu. Yang nyindir, yang segala macam. Nah itu dimulai itu. Sejauh mana keikhlasan dia benar-benar dia tulus bertaubat kepada Allah,
dia tetap melangkah atau dia berhenti melangkah. Jadi perhatikan lintasan-lintasan hati kita. Perhatikan lintasan-lintasan hati kita. Yang kedua, yang rahmatullah, perhatikan juga amalan-amalan jawarih kita. Ya. Karena tidak mungkin bersatu keikhlasan dengan amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan. Ya. Jadi amalan jawarihnya, amalan tubuh kita ini harus kita perhatikan juga. Ya, lintasan-lintasan hatinya itu sering kita perhatikan, ya, dan amalan atau perbuatan fisik kita perhatikan juga, karena kenapa tidak mungkin menyatu keikhlasan, ya, dengan amalan yang buruk. Ya. Makanya amalan yang kita lakukan juga, ya, kita berupaya semaksimal mungkin untuk mengikuti, ya, tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena itu nanti akan menjadi faktor penguat keikhlasan kita, ya. Faktor yang menguatkan keikhlasan kita. Nah ini secara umum kurang lebih itu Pak. Pertama, perhatikan lintasannya. Kemarin kan disebutkan dalam definisinya, ayyakunal amal lillah, amalan itu harus benar-benar karena Allah. Ya. La nasiba li ghairillah, enggak ada tuh jatah selain Allah. Kemudian tasfiyatul amali min mulahadhati al-makhluqin. Ya. Hati kita bersih dari campur tangan atau ikut campurnya manusia. Jadi kalau kita beramal, ketika misalnya ramai orang yang berbicara, kita semangat beramal. Sepi orang yang berbicara, kita malas beramal. Ketika banyak orang, kita senang beramal. Ketika nggak ada orang, kita nggak senang beramal. Maka kalau kita merasakan kondisi itu, kita baru bisa beramal. Kalau diperhatikan orang, maka kondisinya berarti kita sedang dalam kondisi yang tidak di wilayah keikhlasan. Karena orang ikhlas itu ada orang dia beramal, nggak ada orang dia beramal. Dilihat orang beramal, nggak dilihat orang beramal. Dipuji dia beramal, nggak dipuji juga beramal. Sedikit dia beramal, banyak juga dia beramal. Dapat gelar dia beramal, nggak dapat gelar juga dia tetap istiqomah beramal. Ini diantara indikator-indikator keikhlasan. Kenapa dia tetap melakukan amal yang istiqomah seperti itu? Karena memang yang diharap bukan pujian orang lagi, yang diharap bukan titel dan gelar lagi, tapi yang diharapkan, oh ya, ini ada Allah yang lagi memperhatikan saya. Maka dia terus beramal, dia tidak pedulikan apapun yang menjadi penilaian manusia. Dia tetap istiqomah dalam kurang lebih seperti itu. Baik, jamaah rahimakumullah, barangkali itu yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaat bagi kita semuanya. Yang benar hanya dari Allah, yang salah karena kefakiran ilmu saya. Ya, mohon diingatkan jika banyak terjadi kesalahan, kekeliruan, dan saling mengingatkan itulah yang akan menyebabkan saya diselamatkan Allah dengan nasihat dari para jamaah, ya, dan kita semuanya mendapatkan manfaat dan kebaikan dari saling menasihati di antara kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.